Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar geografi. Pembelajaran hari ini itu adalah kelanjutan pembelajaran di minggu yang lalu. Untuk hari ini kita akan belajar terkait tentang ketahanan pangan. Karena di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita memiliki dua tujuan pembelajaran, yaitu satu, menjelaskan pengertian ketahanan pangan. Kedua, memahami potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut, kita membahas dulu tentang pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 itu adalah sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang mencerminkan dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan halal. Nah, itu adalah pengertian ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Nah, untuk pengertian lainnya, nanti untuk anak-anakku semua bisa melanjutkan literasinya. Nah, ini hanya satu pengertian dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Bapak lanjutkan. Pilar ketahanan pangan. Nah, dalam mencapai sebuah ketahanan pangan, sebuah wilayah atau negara itu harus memiliki 4 pilar. Yang pertama, itu adalah ketersediaan. Kedua, akses. Ketiga, pemanfaatan. Dan keempat itu adalah stabilitas. Nah, Bapak jelaskan satu persatu ya. Pertama, ketersediaan. Jelas, di sini harus ada tersedianya dulu pasokan sumber pangan. Nah, kalau sudah ada tersedia pasokannya, baru aksesnya. Jadi dari sumber daya alam tadi itu harus ada akses untuk bisa menjangkaunya. Jadi kita harus bisa untuk mendapatkan sumber daya alam tersebut. Terus yang ketiga itu adalah pemanfaatan. Nah, ketika sudah ada ketersediaan, ada akses, selanjutnya adalah pemanfaatannya. Nah, untuk pemanfaatan di sini itu harus efektif ya. Karena apa? Jika tidak efektif nanti itu bisa terjadi ketahanan pangannya terganggu. Misalnya kita harus memiliki cadangan pangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya jika terjadi bencana dan lain sebagainya. Nah, di sini itu ada pemanfaatan yang harus sudah terencana. Nah, yang keempat itu adalah stabilitas. Stabilitas ini berkaitan dengan harga, di mana harga ini sangat mempengaruhi dari kemampuan masyarakat dalam menjangkau sumber pangan itu sendiri. Nah, itu ada pilar ketahanan pangan. Bapak lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Nah, faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di sini itu ada 4. Yang pertama adalah lahan, kedua iklim, ketiga teknologi, dan keempat adalah infrastruktur. Jelas sekali, untuk menciptakan sebuah komoditas pangan kita harus memiliki lahan. Kenapa? Lahan di sini itu adalah sebagai tempat untuk memproduksi. Misalnya ada sawah, ada kebun, ada tambak dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari lahan. Terus selanjutnya iklim. Iklim di sini ini adalah tempat untuk menunjang hasil produksinya. Kenapa? Karena setiap wilayah itu pasti memiliki iklim yang tidak sama, sehingga setiap wilayah pun akan memiliki sumber pangan yang berbeda. Misalnya di bagian Eropa itu iklimnya dapat kita katakan adalah subtropis, sehingga di sana padi tidak mungkin tumbuh dengan baik. Begitu juga di Indonesia. Indonesia itu adalah iklimnya tropis, panas, sehingga di sini tidak memungkinkan untuk gandum tumbuh dengan baik. Sehingga di sini ada perbedaan makan pokok dari masing-masingnya. Kedua adalah teknologi. Teknologi di sini itu adalah campur tangan manusia, di mana dengan adanya teknologi itu diharapkan hasil pangan tadi itu bisa tercapai secara maksimal seperti itu. Sebagai contoh itu adalah negara Jepang. Jepang itu adalah negara kecil. Tetapi Jepang di sini karena memiliki teknologi yang bagus sehingga dia dapat menghasilkan sumber daya pangan untuk negaranya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya infrastruktur yang keempat. Infrastruktur ini berkaitan dengan
fasilitas penunjang lainnya, misalnya adalah jalan, tempat produksi, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah infrastruktur, ini ada penunjang, dan cukup penting juga dalam sebuah ketahanan pangan, karena ketika tidak ada infrastruktur, maka tidak mungkin sebuah komoditas pangan itu dapat tersalurkan dengan baik. Gitu. Nah, diingat ya faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama itu ada lahan, iklim, teknologi, dan infrastruktur. Kita lanjutkan. Upaya meningkatkan ketersediaan pangan. Nah, dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan itu ada 6 upaya. Pertama itulah intensifikasi, yaitu memaksimalkan potensi yang ada. Kedua, diversifikasi, yaitu menambah jenis atau varietas pangan. Ketiga, ekstensifikasi, yaitu menambah luas lahan. Keempat, mekanisasi, yaitu menggunakan teknologi. Dan kelima, spesialisasi, yaitu mengerjakan sesuai keahlian. Dan yang terakhir itu adalah rehabilitasi, yaitu memperbaiki kesuburan tanah. Ya, dari 6 upaya itu adalah cara di mana kita bisa meningkatkan ketersediaan pangan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa untuk berliterasi, bisa searching di Google terkait upaya peningkatan ketersediaan pangan. Lanjutnya di sini ada peta persebaran sentra produksi pangan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Jadi ini peta masih baru ya, dapat kita ketahui dari Sumatera sampai ke Papua itu adalah potensi sebaran pangan yang ada di Indonesia. Kita tengok dari Aceh itu ada penghasil sapi, penghasil padi. Nah, di Jawa penghasil padi, penghasil jagung, sampai ke Papua penghasil sagu dan lain sebagainya. Nah, ini sangat sudah dipetakan ya untuk produksi pangannya. Nah, kita tengok untuk wilayah Sumatera, untuk Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, wilayah kita. Di sini tidak ada komoditas unggulan yang dapat kita tampilkan di sini. Nah, ini diharapkan kedepannya kita bisa seperti wilayah lain, yaitu menghasilkan komoditas tertentu yang menjadi unggulan di wilayah kita. Nah, ini menjadi PR kita bersama ya anak-anak untuk kedepannya, agar wilayah Kalimantan Utara dan wilayah Kalimantan Timur bisa menghasilkan seperti itu. Lanjut, di sini adalah peta indeks ketahanan pangan. Jadi peta indeks ketahanan pangan ini yang mengeluarkan Kementan pada tahun 2021 yang lalu. Tuh, 2021 ya, berarti masih baru. Nah, di sini kita tengok bersama, itu ada 6 warna, dari warna hijau gelap, hijau muda, hijau sangat muda, dari warna merah muda, merah, dan merah marun. Nah, kita tengok untuk wilayah Papua, di sini memiliki kerentanan yang sangat tinggi ya, kerentanannya. Untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, jika ini tidak ditangani, maka bisa menjadi sebuah permasalahan di masa yang akan datang. Terus untuk wilayah Kalimantan Utara, lokasi kita ini masuk adalah bagian tahan. Jadi level kedua dari sangat tahan yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, seperti itu. Nah, diharapkan untuk wilayah kita di Kalimantan Utara nanti bisa menjadi sangat tahan. Nah, untuk wilayah yang Papua yang yang rentan dan sangat rentan ini diperlukan sebuah upaya bagaimana untuk ketahanan pangannya dapat terpenuhi seperti itu. Nah, untuk tugas kita hari ini itu adalah menganalisis peta indeks ketahanan pangan per provinsi. Nanti kalian bagi menjadi 3 kelompok untuk membahas masing-masing warna yang ada di situ. Nah, untuk kelompok 1 itu membahas terkait daerah yang memiliki ketahanan sangat tahan. Itu kedua, itu adalah membahas daerah yang memiliki ketahanan pangan yang tahan. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu nanti adalah menganalisis wilayah yang memiliki kerentanan pangan sangat rentan dan rentan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti itu LKPD langsung Bapak kirim aja melalui grup geografi kita ya. Jadi nanti sesuaikan aja sesuai LKPD yang Bapak share nanti itu. Untuk kelompoknya pun sudah Bapak bagi sekalian, jadi kalian tinggal mengerjakan saja. Oke, mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, belajar dari rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.